Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan suatu kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan dan bisa melaksanakan aktivitas yang insya Allah senantiasa meridhoinya. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kembali lagi membahas ataupun menguraikan dosa-dosa besar yang dikarang oleh ulama besar, yaitu Imam Ad-Dhahabi, yang insya Allah pada hari ini kita akan menguraikan, yaitu memungut cukai, yaitu dosa besar yang ke-27. Dan alhamdulillah kita akan menguraikan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ad-Dhahabi, yaitu memungut cukai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang baik, yaitu sesuatu yang thayyib, yang tentu yang baik itu akan Allah ridho dan Allah akan mencintainya. Namun sebaliknya, sesuatu yang jelek, sesuatu yang subhat, sesuatu yang tidak jelas kehalalannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan kepada hamba-Nya. Oleh karenanya, kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman, kita berusaha bagaimana dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap mencari nafkah, mencari rezeki, kita semuanya harus dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita menjauhi daripada dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat ini, dalam as-surah ini, bahwa sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Tentunya ketika melakukan suatu dosa, dan itu tentunya dosa tersebut selalu dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mengambil hak yang emang itu bukan hak daripada haknya sendiri. Hak saudaranya, hak orang lain itu diambil, dan itu merupakan termasuk dosa-dosa besar, dan orang yang berbuat zalim dan termasuk orang-orang yang memungut cukai itu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada orang-orang yang berbuat zalim. Teman dekat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ini ayat 42, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa pemungut cukai itu termasuk daripada orang-orang yang membantu terhadap orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang melampaui batas, melakukan sesuatu di luar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang zalim itu diantaranya dalam kitab ini adalah orang yang memungut cukai. Memungut cukai ini, dan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, al-makasu la yadkhulul jannah. Pemungut cukai itu tidak akan masuk surga. Ini Imam An-Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan pemungut cukai, pemungut pajak adalah pemungut yang liar, pajak liar, sehingga mereka itu menentukan sesuatu di luar daripada kemampuan daripada seseorang, sehingga dia itu
mengambil kepada setiap orang yang entah itu orang yang berjualan ataupun memungut, yang disebut dengan memungut liar, itu diambil tanpa haknya, mengambil dengan secara batil, maka itu Imam Nawawi mengatakan demikian. Maka hal ini yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-makasu la yadkhulul jannah, pemungut cukai itu tidak akan masuk surga. Namun teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali itu kepada para ulama khususnya dalam ilmu fikih, sesungguhnya negara itu tidak boleh terus-menerus memberikan beban kepada rakyatnya dengan mengambil berbagai macam pajak. Nah ini kalau kita kembali lagi kepada para ulama, tentunya ini salah satu yang kalau dalam syariat Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak membolehkan memberikan beban kepada hambanya di luar daripada kemampuan. Dan termasuk memungut pajak ini, para ulama itu boleh memungut pajak, akan tetapi tidak terus-menerus, itu hanya sementara. Dan khususnya umat Islam ini, sebenarnya kalau umat Islam ini sudah berjalan dengan zakat, maka semuanya itu akan bersih, akan berjalan dengan tertib, dengan baik, itu kalau itu zakat. Dan umat Islam diwajibkan dengan zakat. Nah, bagaimana misalkan negara ingin membangun sebuah bangunan ataupun berbagai macam yang harus itu dibangun dengan pajak negara, dengan pajak, dengan memungut kepada masyarakat, maka tentunya sepakat para ulama itu hanya sementara. Ketika itu negara sudah daripada negara itu sudah bersih ataupun sudah bebannya itu sudah tidak ada, maka semuanya itu dihentikan. Itu kalau kita merujuk kepada para ulama. Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sabda juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga orang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Nah, di sini hadis ini kenapa demikian? Karena ancaman ini berlaku tidak lain karena pemungut cukai, pungut pajak itu memikul tanggung jawab. Karena ketika diambil itu beban itu semuanya akan ditanggungkan oleh kepada orang yang memungutnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pertanyaan, tahukah kepada para sahabat itu orang yang muflis? Maka sebagian sahabat dia menjawab, wahai Rasulullah, yang saya ketahui orang muflis itu adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya kekayaan. Maka kata Rasulullah itu, orang yang muflis itu adalah orang yang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, akan tetapi dia suka menuduh seseorang, kemudian dia suka mencela, memukul, kemudian mengambil hak yang bukan haknya, diantaranya itu adalah memungut pajak. Nah ini, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ketika di hadapan Allah pada hari kiamat, pahala itu semuanya itu akan habis kalau misalkan dia punya pahala. Kemudian dosa yang dia cela, yang dia ambil hartanya, itu akan dilimpahkan kepadanya, yaitu dosanya. Nah ini berarti ini akan menanggung daripada perbuatan orang-orang yang melampaui batas mengambil haknya. Ini kalau Imam Ad-Dahabi mengatakan adalah orang yang memungut cukai, memungut pajak. Nah ini semuanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan pekerjaan-pekerjaan yang halal, yang thayyibah, pekerjaan yang di luar daripada subhat, di luar daripada keharaman. Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merujuk lagi kepada kitab Imam Ad-Dahabi, yaitu kenapa demikian? Karena
di antara para pemungut cukai itu ada yang memiliki kesamaan dengan perampok, dengan pencuri. Itu. Jadi istilahnya mau tidak mau dia harus membayar pajak, mau tidak mau, rela tidak rela dia harus membayar pajak. Nah, ini disamakan dengan perampok, pencuri. Namun mungkin secara halus. Maka ini adalah yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika dia mengeluarkannya pun demikian, mengeluarkannya itu kepada bukan orang yang haknya juga. Makanya kalau ketika kita memakan sesuatu yang itu tidak jelas, kemudian masuk ke dalam perut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabati minas suhti wan naru aulabih. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang haram, dan neraka lebih pantas baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jadi harta itu mungkin menumpuk, akan tetapi itu digunakan untuk sesuatu kepada Allah, mungkin untuk sedekah dan berbagai macam kebaikan, namun hasil daripada harta tersebut itu tidak halal, maka semuanya tidak akan menjadi amal ibadah, tidak akan menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi itu semuanya tidak akan diterima. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, yaitu dalam kitab Al-Wafi, itu hadis arba'in, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah menerima kebaikan. Artinya harta yang halal itu akan diterima, namun harta yang haram itu akan tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan pembahasan ini, mungkin ini banyak sekali kekurangan dalam pembahasan ini, namun kami merujuk kepada kitab yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi, yaitu dosa besar yang ke-27, memungut cukai, memungut pajak. Dan ini juga para ulama itu sebenarnya kalau kita membahas itu banyak tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memungutnya. Namun kalau kita merujuk kepada sejarah dahulu, yaitu kepada kekhalifahan, bahwa di situ ada yang namanya jizyah. Jizyah itu yang sudah diterapkan oleh syariat Islam kepada di luar daripada orang-orang muslim, dan itu pun hanya kepada orang-orang yang mampu saja, dan itu dipergunakan untuk kemaslahatan. Untuk hari ini wallahu alam bissawab, mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.